Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita sekarang pada sesi yang kesekian kali, setelah sesi part 4 kemarin ya. Ini sekarang mungkin part 5 ya. Ini terkait dengan bagaimana kita membuat assessment atau quiz, juga tugas ataupun examination, ujian di LMS pada Dikti. Baik, kita langsung aja masuk ke website pada Dikti ya. Nah, di website ini, di modul 1 kita lihat kita belum memiliki quiz, belum men-set quiz. Ya. Dan untuk suatu modul itu sebaiknya ada seperti bagaimana kita mengakses terlebih dahulu. Ada pre-assessment dan nanti ada post-assessment. Kita sebaiknya mempersiapkan pre-assessment dan post-assessment itu di Google Form juga bisa. Atau kita langsung buat di sini ya, menggunakan bagian yang ada di dalam LMS ini. Dia ada di submodul ya. Kita klik di sini, di submodul ini. Kemarin submodulnya kita belum kasih judul, ternyata kita belum save ya. Ini kita edit mode ya. Submodul kita kasih judul apa namanya, diskusi kemarin ya. Kemudian kita save. Lalu kita bikin di sini bikin untuk examnya. Karena kita mau bikin pre-assessment, kita masuk ke exam. Nah, di sini ada exam. Judulnya kita bisa ganti sebagai pre-assessment modul 1. Tipenya kita bisa bilang di situ adalah bisa juga seperti assessment. Oh, tapi karena nggak matching, kita bikin aja dia ada sebagai quiz ya. Nah, kita bisa ganti ini. Silakan diisi. Nah, di sini kita bisa mulai. Tanggalnya kita bisa setting, misalnya hari ini jam berapa, 10. Dan kita akhiri jam 12, katakanlah begitu ya. Sebetulnya pre-assessment itu cukup 10 menit, jadi tidak usah lama-lama ya. Sampai jam 11 saja kalau begitu. Jam 11.00. Oke. Atau kita bisa pilih duration di sini. Kalau kita tidak mau menggunakan jam, kalau seharian penuh, kita bisa menentukan duration. Tapi kita ini dalam ini menentukan menggunakan jam 10.46. Katakanlah di mana kelas kita mulai jam 10.46. Kemudian kita memberi waktu 15 menit untuk mengisi pre-assessment ini. Pentingnya pre-assessment ini untuk kita lihatkan aja skornya, enggak apa-apa ya. Solusinya nggak usah, go back juga boleh ya. Kemudian kita submit. Nah, di sini belum terisi sebetulnya. Belum terisi daripada bentuk daripada assessment itu sendiri belum terisi ya. Kita tinggal create question di sini. Nah, di sini kita klik new package ya. Nah, package pertama udah terbentuk. Kemudian kita klik package 1. Ya, kemudian add question. Kita bisa membuat question itu. Nah,
Kalau kita tidak mau repot mengetik, seperti yang tadi saya sampaikan, kita bikin pertanyaannya itu di Google Classroom, Google Form, nanti kita copas dari situ, ya. Daripada ini bagusnya kalau kita menggunakan ini, nanti dia juga ada langsung kita bisa setting nilainya. Oke, kita coba ke Google Classroom kita ya, Google Form kita. Masuk ke Google Form. Oke, kita masuk. Nah, ini di Google Form kita udah bikin pertanyaannya seperti ini. Ya, kita tinggal coba saja. Nomor 1, definisi dari barang berbahaya. Karena kita mengampu barang berbahaya, kita masukkan kemudian ke dalam, kita masukkan ke sini. Nomor 1, karena ini dari multiple choice kan, kita udah pilih di sini ya. Sifat daripada kuis ini adalah multiple choice. Ada true and false, kita pilih multiple choice ya. Kemudian kita bisa bikin optionnya ada 4, kita langsung aja bikin 1, 2, 3, dan 4 ya, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita masukkan alternatif jawaban kita yang pertama. Kita lihat di Google Form. Nah, ini kita klik copy barang yang menimbulkan bahaya. Nah, jadi ini hasil daripada assessment yang sudah jadi. Sebelumnya ini tadi kita udah bikin seperti ini tadi. Nah, ini waktu kita bikin tadi kita masukkan 1, kemudian alternatifnya seperti ini. Option 1, option 2, option 3, option 4, di mana jawaban yang benar ada di option 2, option 2, poinnya 1, kemudian kita udah save tadi ya. Lalu hasilnya yang seperti kita lihat tadi ya. Kalau bila mahasiswa kita udah menjawab, akan dilihat di sini nanti hasilnya ya. Nah, saya rasa udah bisa dilihat di sini ya. Ini karena belum ada yang menjawab, ya ini belum kelihatan skornya ya. Baik, itu tadi terkait dengan assessment. Bagaimana dengan exam? Dengan exam kita lihat, kita kembali ke mata kuliah kita, ke mata kuliah uji coba. Kalau ujian, biasanya karena misalnya UTS, kita bisa bikin di sini. Nah, ini UTS di modul 8 ya. Kita edit modul dulu. Karena UTS itu ada di modul 8, kita klik ini. Nah, ini tadinya belum, ini saya udah masukkan soal UTS saya. Nah, ini saya mau delete dulu.
Nah, jadi ini saya ingin memastikan mengganti soal saya, ya. Ini saya di modul 8 ini, saya ketik ini UTS ya. Saya ketik UTS atau mid test, kemudian save, kemudian kita bikin bisa sebagai file atau sebagai assignment aja ya. Karena ini tugas, kita bisa bikin assignment title UTS. Katakanlah startnya nanti di tanggal, katakanlah nanti September, katakanlah ujiannya tanggal 11 ya, sama satu hari juga tanggal 11, katakanlah jamnya kita tentukan 3 jam. Ini dari jam 11 sampai jam 14 gitu, katakanlah jam 13, sorry. 12, 13, ya 13.30, 2,5 jam ya. Kemudian kita pilih poin ya, metodenya poin, file is required, karena nanti kita minta filenya juga bisa di upload setelah mereka kirim. Ini silahkan jawab soal yang telah dibagikan sebelumnya, mohon di-download. Dan kemudian upload untuk disubmit. Disubmit sebelum waktu akhir. Nah, kita bisa upload filenya, katakanlah kita udah siapkan filenya di katakanlah kita sudah siapkan filenya di sini, soal UTS ini kita udah masukkan di sini. Nah, ini soal UTS-nya udah kita upload di sini, lalu kita add. Nah, ini karena soalnya dalam bentuk Word, dan di situ kebanyakan esai, nah nanti mereka akan download ini hasilnya dan kita tinggal melihat cek result daripada ini ya. Cek result daripada ini adalah kita lihat mereka menjawabnya seperti apa. Kita lihat assignment juga ya. Kita akan lihat mereka udah dengan mereka mengirim kembali, mensubmit, berarti mereka sudah menjawab. Ya. Oke, kita tadi membuat exam itu dalam bentuk assignment. Bisa juga kita buat dalam bentuk model exam langsung. Tadi assignment ya. Itu assignment adanya di modul 8. Nah, ini tampak di sini. Belum saya aktifkan karena memang belum waktunya. Bisa juga kalau memang sudah waktunya, ini saya aktifkan seperti ini. Saya tinggal switch inaktif jadi ke aktif, ini berarti aktif. Bisa juga ya, di sini kita lihat di modul 8, ini dalam bentuk assignment ya. Di dalam bentuk assignment, kita lihat view mode ya. Seperti apa tadi modul 8. Nah, ini yang udah aktif. Nah, ini modul 8. Nah, ini yang bentuknya seperti ini ya. Attachment, soal UTS, DG kelas MBKM. Ya, seperti ini. Bisa juga kita bikin soal UTS itu dalam bentuk exam juga, tapi di submodul ya. Jadi di sini kita ada submodul, alternatifnya kita bikin model soalnya dalam submodul. Nah, di sini langsung exam. Kemudian kita bilang di sini adalah S ya. Tipenya mid exam. Bilang aja selamat ujian
ya. Kemudian ini jamnya kita rubah aja selisih 2 jam. Atau durationnya kita bikin selama, kalau mau dalam, misalnya harinya itu kita bikin 28 jam. Jadi jam 11 sampai jam 11.19 sampai jam 19.19, 8 jam. Tapi dalam 8 jam itu, kita bisa gunakan, mereka harus bisa menyelesaikan dalam waktu 2 jam. So, score juga, dan kita bisa go back, ya, gitu. Nah, kalau kita nggak mau go back, ya, kita bilang soal harus dikerjakan urut. Dan tidak bisa kembali ke nomor sebelumnya. Ini harus dikasih warning ya di depan sini ya. Nah, sehingga go back-nya ini jangan diaktifkan. Nah, kalau go back ini tidak perlu informasi seperti ini. Nah, kemudian disubmit. Nah, ini kemudian akan muncul nanti modelnya seperti ini. Kemudian kita harus create question seperti waktu kita bikin quiz atau assessment tadi. Ya. Nah, ini contoh misalnya ini udah dibikin seperti ini. Misalnya kita sudah siapkan apa namanya, nah ini kita bikin new package ya, package 1 ini. Kita juga bisa mengimport question ini dari, misalnya kita udah siapkan punya question bank. Kita punya question bank, kita klik question bank kita. Nah, di sini ada question bank kita. Nah, ini kita udah ada question bank kita seperti ini. Tinggal dipilih semuanya. 20 pertanyaan ini bisa. Nah, kemudian kita bisa add question ini. Nah, kemudian akan tertera seperti ini ya. 20 pertanyaan ini yang multiple choice, sifatnya tadi kita lihat question ini sebutkan 3 kemasan. Nah, ini multiple choice ya. Nah, setelah itu kita bisa publish nanti ya. Dan kemudian untuk melihat hasilnya, kita kembali ke mana ini, exam tadi, kita lihat, kembali ke my course saja, kita lihat lagi hasil exam kita seperti apa yang kita udah setting. Ada di modul 8. Nah, ini kita belum rubah ininya tadi. Kita rubah submodulnya ini menjadi UTS exam. UTS ya. Kemudian save. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Kita lihat di sini UTS. Oke. Ini kita udah submit ya. Nah, kita mau lihat preview packet hasilnya seperti ini ya. Next question. Dan ini nggak bisa, ini masih bisa di go back kalau kita, sedangkan kalau mereka nggak bisa ya. Nah, ini ada 20 question. Nah, seperti inilah model bagaimana kita membuat soal baik sebagai dalam bentuk assignment maupun dalam bentuk quiz multiple choice. Silakan dipilih yang mana Bapak Ibu yang lebih fleksibel, bisa dalam bentuk soal yang di-download kemudian di-upload kemudian di-download siswa, atau siswa langsung mengisi dan nanti skornya langsung dia akan
auto scoring gitu ya. Nah, baik, itu tadi terkait bagaimana assignment ujian sebagai assignment atau juga ujian sebagai dalam bentuk exam di submodul maupun di modul maupun di submodul. Saya rasa itu dulu terkait dengan bagaimana membuat pre-assessment, quiz maupun exam. Kita ketemu di materi berikutnya. Selamat siang.